Kelak dengan kuasanya yang luar biasa, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-18 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Bersemangat Menunggu Harapan Kita. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 5 ayat 5. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi bagi kita, inilah cara yang benar. Dengan pertolongan Roh Allah, kita percaya penuh bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Yesus. Kita sangat yakin akan keselamatan kita. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 5. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pertanyaan untuk menstimulir pemikiran kita. Apa harapan kita sebagai orang Kristen? Seberapa kuat harapan itu? Dapatkah kita mengatakan bahwa kita sangat menantikan harapan kita? Sebagian besar sukacita menjadi orang Kristen terkait dengan harapan kita. Betapa nyata harapan itu bagi kita? Betapa inginnya kita suatu hari mewujudkan harapan itu? Bagaimana itu memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan kesabaran? Di dalam Galatia 5 ayat 5, Paulus menulis tentang harapannya. Apa yang dia tunggu? Betapa dia sangat menantikannya. Bahasa Yunani untuk kata apedekomai artinya menunggu dengan penuh semangat. Dari kata-katanya dalam ayat ini dan di tempat lain, kita dapat memperoleh kebenaran yang dapat membuat perbedaan besar dalam sikap dan pelayanan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, yang kita harus tunggu, harapan kebenaran. Harapan pembenaran. Paulus telah menulis tentang pembenaran di dalam Galatia 5 ayat 4. Pembenaran dan kebenaran berasal dari kata Yunani yang sama, yakni dikaiosune. Jadi Paulus berbicara tentang harapan untuk menjadi benar, tidak bersalah atas dosa. Kita tidak memiliki harapan pembenaran lain selain dengan beriman kepada penebus kita, yakni Yesus Kristus. Inilah harapan Paulus yang diungkapkan kepada jemaat di Filipi, dapat dibaca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 9. Harapan yang menopangnya di hari-hari terakhirnya, saat-saat tergelapnya, dia menulis, sekarang hampir tiba waktunya saya menerima mahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Pada harinya nanti, Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil, akan memberikan mahkota itu sebagai bukti bahwa saya sudah hidup dengan benar. Bukan hanya untuk saya, mahkota kemenangan juga sudah disiapkan bagi semua orang yang merindukan hari kedatangan Yesus kembali. 2 Timotius 4 ayat 8. Kita harus memiliki keinginan yang kuat ditambah arti harapan tentang kedudukan kita di hadapan Tuhan tanpa dosa. Penyelamat dari surga. Jemaat Korintus sangat menantikan wahyu Yesus. Sebagaimana ditulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Itulah sebabnya kalian tidak kekurangan apapun dalam berbagai macam pemberian Roh Allah, sementara kita menunggu kedatangan Kristus Yesus, penguasa kita. Paulus juga sangat menantikan Yesus dari surga.
tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga, dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus, datang kembali dari sana. Filipi 3 ayat 20. Bagi mereka yang sangat menantikan Dia, Yesus akan membawa keselamatan. Demikian jugalah Kristus mati sebagai kurban satu kali saja untuk menanggung semua dosa kita. Ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia tidak akan berurusan lagi dengan dosa. Pada saat itulah kita semua yang sangat merindukan kedatangannya akan menerima keselamatan yang kita harapkan. Ibrani 9 ayat 28. Kita harus menantikan kedatangan Tuhan, karena Dia akan membawa kebenaran ataupun pembenaran yang kita harapkan. Penebusan tubuh kita. Paulus juga menulis tentang dengan sabar menunggu penebusan tubuh kita. Bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang merasakan kesusahan ini, tetapi juga kita yang sudah menerima Roh Allah. Namun Roh-Nya merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah, dengan sangat yakin dan sukacita, kita menantikan saatnya Allah menyatakan segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkatnya. Pada saat itu juga tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Roma 8 ayat 23. Ini berkaitan dengan harapan kebangkitan. Paulus sudah mengetahui bahwa anggota sidang itu sebagian adalah kelompok Saduki dan sebagian lainnya kelompok Farisi. Jadi dia berseru, "Saudara-saudara, saya adalah orang Farisi dan bapak saya juga seorang Farisi. Hari ini saya diadili karena keyakinan saya, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali." Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Di mana tubuh fana kita akan dibangkitkan dan dikenakan dengan tubuh kekekalan, dapat dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44, kemudian ayat 48 sampai ayat yang ke-54. Hal ini dimungkinkan oleh kedatangan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga, dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus, datang kembali dari sana. Kelak dengan kuasanya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itulah yang terus Dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahannya. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kita harus menantikan dengan penuh semangat transformasi mulia, di mana tubuh kita dan juga jiwa kita akan ditebus oleh Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kita harapkan dan nantikan dengan penuh semangat. Pembenaran kita dari dosa, juru selamat kita dari surga, kebangkitan kita dari kematian. Sekarang mari kita perhatikan hal yang kedua, bagaimana kita bisa menunggunya dengan sukacita. Yang pertama-tama dengan iman. Ini adalah bagian kita. Kita harus memiliki iman. Sebab oleh Roh, oleh iman, kami sendiri menanti-nantikan iman kepada Kristus dan pengorbanannya, iman akan kedatangannya, iman yang berdasarkan Alkitab. Keyakinan yang kuat dalam hal-hal yang tidak terlihat, khususnya Yesus. Dengan percaya penuh, artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud, meskipun kita belum melihatnya. Ibrani 11 ayat 1. Yang datang melalui firman Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh kepada Allah ketika bangsa itu, "Tuhan, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang Engkau perintahkan untuk aku sampaikan." Roma 10 ayat 17. Yang memberi kita harapan seperti cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci memang merupakan ajaran bagi kita, dan semua ajaran itu diberikan untuk menjadikan kita tabah dan kuat, sehingga kita terus berharap kepada Allah yang adalah penolong kita. Roma 15 ayat 4.
Keinginan yang kita tunggu sebanding dengan tingkat keimanan yang kita miliki. Lalu yang berikutnya melalui Roh Kudus. Ini adalah bagian Tuhan, dikuatkan oleh Roh. Kami menunggu pemenuhan harapan yang dijamin oleh kebenaran, oleh iman, alih-alih hukum Taurat kepada kami. Paulus menulis tentang Tuhan yang membantu kita untuk berlimpah dalam pengharapan melalui Roh-Nya. Roma 15 ayat 13. Kita menerima bantuan Roh sewaktu kita berjalan dalam Roh. Galatia 5 ayat 16. Tetapkan pikiran kita pada hal-hal dari Roh, yaitu firman. Roma 8 ayat 5-6, Efesus 6 ayat 17. Mintalah kekuatan dari Tuhan dengan Roh-Nya melalui doa. Efesus 3 ayat 16 dan 21. Semangat yang kita tunggu sebanding dengan kekuatan yang kita terima dari Roh Kudus. Sebagai kesimpulan, apa harapan kita? Hasrat plus harapan sebagai orang Kristen ini harus mencakup harapan akan pembenaran, wahyu juru selamat dari surga, kebangkitan yang mulia dari kematian. Seberapa kuat harapanmu? Semuanya tergantung apakah Anda bertumbuh dalam iman melalui firman. Apakah Anda sedang dikuatkan oleh Roh melalui doa? Jika demikian, maka kita akan dengan penuh semangat menunggu apa yang kita inginkan dan harapkan untuk dilihat. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita dapat menunggu harapan kita dengan sukacita. Tuhan Yesus menyertai, menguatkan, dan memberkati kita selalu. Shalom.